Dari kota Mekah mereka datang, orang kafir. Kaum muslimin dari kota Madinah. Dari 700 orang, 700 ini Nabi letakkan, perhatikan, Nabi letakkan pasukan yang 700. Lihat tangan saya, pada dua lerengnya ini, di tengah. Lihat gini, lihat lerengnya ini, ya di tengah di situ. Iya. Dalam kamus perang itu tempat yang paling aman, karena dari belakang ada gunung, dari kanan ada gunung, dari kiri ada. Kata Nabi SAW, al-wahidul furas, kesempatan yang paling bisa untuk diserang dari mana? Dari mana? Dari depan. Nah, oke? Nah, 700. Nabi ambil dari yang 770 orang, yang semuanya adalah para pemanah yang hebat, yang sejarah memanahnya disebutkan dan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Kata Nabi, yang 70 orang ini diletakkan di sebuah tempat yang bernama Jabalur Rumah, bukit para pemanah. Di mana itu? Sana. Ini? Ini bukit. Lihat bukit ini. Ini namanya apa? Jabal? Rumah. Jabal apa? Rumah. Bukan rumah itu ya. Rumah. Artinya apa? Para pemanah. Iya. Kata Nabi, 70 orang di situ. Kata Nabi, la yanzilanna ahadukum min hadza. Jangan sama sekali salah seorang dari kalian berani turun dari bukit ini. Illa bi amrin minni ana, kecuali dengan perintah dariku. Wa in kana hadath, apapun yang terjadi. Itu kata Nabi. Jangan turun apapun yang terjadi. Iya. Kalian melihat kami mati semuanya, jangan turun. Kalian melihat kami berteriak dan bersorak untuk menyebutkan kemenangan, jangan turun, kecuali saya memerintahkan itu. Nah, di perang Uhud ini ikut panglima dari kafir yang bernama Khalid ibnul Walid. Siapa namanya? Khalid ibnul Walid. Yang nanti setelah perang Uhud, Khalid bin Walid ini akan masuk Islam, tapi waktu perang Uhud dia masih kafir. Makanya dalam riwayat dikatakan ada dua panglima dalam sejarah kaum muslimin yang tidak pernah kalah dalam perang yang dia pimpin. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Khalid ibnul Walid, yang digelar dengan pedang Allah yang terhunus. Di perang Uhud Nabi tidak kalah. Di perang Uhud Khalid tidak kalah, tapi seri. Awal perang orang-orang beriman menang, di akhir perang orang-orang beriman kalah. Oke, ya. Khalid bin Walid pasukannya 100, semuanya berkuda. Ternyata dia tahu otaknya Nabi dan Nabi tahu otaknya Khalid. Perhatikan. Makanya Nabi kepada Khalid begitu respect sekali. Dan sebentar cerita lanjutnya di atas bis. Khalid meletakkan pasukannya yang 100 di mana? Di pohon kurma yang jauh sana. Lihat ke sana. Lihat ke belakang. Lihat pohon kurma sana? Iya. Di situ Khalid bin Walid dengan 100 pasukan berkudanya diletakkan oleh siapa? Oleh Khalid ibn Walid. Ternyata Nabi menyiapkan yang 70 di sini adalah untuk menjaga Khalid agar tidak membokong dari belakang. Oke? Khalid di sana diam menunggu. Ternyata yang ditunggu Khalid adalah ketika ini bergerak dan bergeming dari tempatnya, maka dia membokong dari belakang. Maka di situ dia terus. Nabi menjaga itu, Khalid juga menjaga ini. Perang terjadi antara bukit ini, bukit kecil ini dengan tempat Nabi meletakkan yang 700. Perang berkecamuk. Sasaran serang kaum muslimin pada pemegang bendera orang kafir. 8 kali benderanya jatuh, yang ke-9 takut mengambil bendera itu, sehingga bendera jatuh isyarat kalah oleh orang-orang dahulu. Berteriak orang-orang yang beriman, Allahu Akbar, intasarna, maha besar Allah, kami sudah memenangkan pertarungan ini. Ada yang memungut harta rampasan perang dan cerita-cerita yang lain. Dari atas bukit mereka berbicara, mari kita turun karena kita sudah menang. Dibujuk pimpinannya, mari kita turun karena kita sudah menang. Kata pimpinannya, Nabi mengatakan jangan turun sampai ada perintah dari Nabi. Tapi mereka enggan untuk mentaati itu. Mereka turun. Ketika mereka turun, pasukan Khalid dengan kecepatan tinggi. Sebentar saya ceritakan Khalid di atas bis. Kita akan terkagum-kagum dengan seorang yang bernama Khalid ibnul Walid. Nah, dibokong dari belakang. Nabi dalam posisi di tengah. Iya. Ada satu orang yang ditugaskan untuk membunuh Nabi, yang dalam riwayat dikatakan huwa mudajjajun bil hadid, seorang laki-laki yang tua yang paling berpengalaman dalam kasta orang kafir membunuh. Seluruh badannya terbungkus dengan besi, tidak ada yang kelihatan kecuali matanya yang sebelah kiri. Dia mengatakan, "Ra'aitu Muhammadan," aku melihat Muhammad dari kejauhan. Dan aku berlari kencang dengan kudaku dan melompat menghantam kepala Nabi Muhammad dengan pedang.
Tadi saya mengatakan Nabi menggunakan helm besi 3 lapis. Dia mengatakan, aku melompat ke atas yang menghantam paling atas. Aku mendengarkan suara robek, besi yang robek, krek. Aku menarik pedangku dan menghantam kedua kalinya. Aku mendengarkan masih besi yang robek. Yang ketiga kalinya aku menghantam. Aku mendengarkan suara besi diikuti dengan tengkorak kepala yang mulai retak. Aku angkat pedangku. Aku melihat darah muncrat dari kepala Nabi mengarah ke langit. Aku mengatakan, 1 kali hantam, maka Muhammad dan Islam akan habis dan tidak ada lagi bayang-bayang setelah itu. Ketika dia akan menghantam yang keempat kalinya, para sahabat berlarian melompat ke atas kepala Nabi SAW. Ada sahabat yang bernama Abdullah ibn Jahash, jari jemarinya lepas semuanya. Ada yang hilang telinganya, ada yang hilang pahanya, ada yang terluka dan tercabik-cabik punggungnya untuk menjaga sebuah kepala yang bernama kepala Muhammad SAW, yang dalam darahnya mengalir risalah yang bernama Islam. Hari ini kita mengeluh, padahal Islam sudah enak-enak kita nikmati. Iyadzan billah. Kita kadang berkata, kenapa terlalu susah, kenapa terlalu dingin. Mereka mempertahankan Islam yang hari ini kita sama-sama rasakan kelezatannya dengan nyawa mereka menjadi taruhannya. Ya Rabbal Alamin. Di sini 70 orang sahabat wafat semuanya. Nabi hampir wafat. Nabi berlari dengan luka-luka di badannya ke atas bukit tempat beliau tadi memulai datangnya. Dari sana para sahabat, ada 1 orang yang tersisa dari pasukan pemanah, tinggal 1 anak panahnya, lari naik. Orang kafir mengejar. Mereka mengatakan, harus kita matikan Muhammad. 1 anak panah, kata Nabi, tembakkan saja. Dia tembakkan, bismillah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, nafida minni, habis dariku anak panah. Kata Nabi, tembakkan lagi. Dia tembakkan tanpa ada busurnya, tanpa ada anak panahnya. Setiap kali menembak ada saja yang kena dari orang kafir. Kata orang kafir, hadza malak, ini adalah malaikat. Kalau kita naik semua maka kita mati semua. Maka kita tunggu saja, tidak usah naik, membiarkan Nabi Muhammad naik ke atas dan orang kafir pulang ke arah Mekah. Perang Uhud berakhir seri. Awal perang kaum muslimin menang, di akhir perang kaum muslimin kalah tadi karena tidak mengindahkan perintah dari pimpinan. Di sini kita akan mendoakan 70 orang sahabat yang dimakamkan di sini, yaitu para syuhada Uhud, orang-orang yang wafat dalam perang Uhud. Naam. Dahulu kuburan mereka bukan di sini. Sana yang berpagar, orang banyak di sana. Dahulu kuburan mereka bukan di sini. Dahulu kuburannya di arah sana. Lihat tangan saya ya. Pernah terjadi banjir di kota Madinah. Banjir, keluar semua jasad-jasadnya. Jasad-jasadnya kata riwayat dikatakan apa? Masih badannya dengan luka-luka perang yang berdarah dengan darah-darah segar. Ini makna dari firman Allah yang mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kalian jangan mengatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu mati. Mereka justru adalah hamba-hamba Allah yang hidup, namun kalian tidak menyadari itu semua. Orang yang sama dengan mati syahid ini adalah orang yang mati dalam keadaan berihram. Orang yang mati dalam keadaan berihram sama dengan itu kondisinya. Mati syahid dijaminkan surga untuknya. Badannya tidak hancur, akan dibangkitkan di hari kiamat kata Rasulullah. Fa innahu yub'atsu mulabbiyan, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Akhir dari cerita ini kita akan berdoa untuk sahabat yang dimakamkan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Assalamualaikum ya amma Rasulullah Hamzata ibnu Abdul Muttalib. Assalamualaikum ayyuhal mu'minun wa ayyuhal mu'minat. Nahnu insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Naam.